Kelvin Verdong bikin salah fokus berkat influencer cantik asal Eropa. Timnas Indonesia bersinar, pembinaan usia dini banjir dukungan. Gelandang serba bisa potensial masuk radar Patrick Kluivert. Hal yang tidak terjadi pada Indra Syafri ketika kalah. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia bersinar, pembinaan usia dini banjir dukungan. Prestasi Timnas Indonesia tengah mengalami peningkatan seiring upaya PSSI melakukan akselerasi dengan menggalakkan naturalisasi pemain keturunan dan memperbaiki aspek lain termasuk kompetisi domestik. Namun, pembinaan talenta lokal pun tidak luput jadi perhatian. Terbaru dukungan dan perhatian pun ikut berdatangan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG. Mereka menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan generasi muda di bidang olahraga sepak bola. SIG sendiri memberikan pembinaan melalui 3 sekolah sepak bola atau SSB yang didirikan di area operasional perusahaan melalui SSB SIG Tuban, Dynamic Soccer School Tuban, Jawa Timur, serta SSB Semen Padang, Sumatera Barat. Total jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan kini mencapai 406 anak dengan rentan usia 7 hingga 17 tahun. Komitmen SIG untuk mendukung talenta muda Indonesia ini sejalan dengan arahan Erick Thohir tentang pengembangan sumber daya manusia, penguatan peran muda dan prestasi olahraga. Korporat Sekretari SIG Vita Bahreyeni menegaskan bahwa program pembinaan SSB ini merupakan wujud nyata kontribusi SIG dalam menciptakan talenta-talenta muda Indonesia yang berprestasi. Dalam upaya mendukung pembinaan yang berkualitas, SIG pun memastikan bahwa seluruh pelatih utama atau head coach SSB binaan SIG Group memiliki lisensi resmi dari perusahaan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI. Mulai basis D nasional hingga tingkat profesional BALC yang mampu menaungi klub Indonesia Liga 2 Indonesia. Selain itu, SIG juga memberikan kesempatan kepada pelatih baru dan asisten pelatih yang belum memiliki lisensi untuk mengikuti program sekolah kepelatihan berlisensi PSSI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya SIG dalam mencetak pelatih-pelatih muda berbakat dari era operasional perusahaan. Hal yang tidak terjadi pada Indra Syafri ketika kalah. Pertama, tidak ada pengamat nyinyir. Tidak ada pengamat yang mengkritik keras atau nyinyir Indra Syafri meski tim asuhannya tidak berkutik di kandang sendiri meski hanya laga uji coba. Timnas Indonesia U20 pun tak berkutik melawan 2 negara Arab, tetapi tak ada komentar miring untuk Indra Syafri. Semua berlalu begitu saja dan ini menjadi keanehan pertama yang muncul saat tim asuhan Indra Syafri kalah dalam pertandingan. Kedua, kendala komunikasi tidak disinggung. Indra Syafri mengaku kekalahan yang ditelan timnya di laga uji coba kali ini karena para pemain banyak melakukan kesalahan sendiri. Hal itu tak terlepas dari kendala komunikasi antar pemain, terutama di laga melawan Suriah. Kesalahan itu pun membuat strategi tak bisa diterapkan. Ada kesalahan-kesalahan secara grup, taktikal kita, dan 2 gol terjadi karena kesalahan sendiri. Kami memang tidak punya keinginan bermain tertutup, defense, tapi kami mencoba bermain lebih ofensif, ucap Indra Syafri. Ketiga, PSSI diam. Publik sepak bola tanah air meminta Erick Thohir selaku ketum PSSI untuk melakukan evaluasi terhadap Indra Syafri. Butuh 2 kekalahan di laga uji coba, tetapi PSSI sekaligus Erick Thohir tidak memberikan respon apapun terhadap hal tersebut. Padahal Indra Syafri sudah gembar-gembor optimis untuk berbicara banyak di Piala Asia U20 dan tembus Piala Dunia U20 2025. Gelandang serba bisa potensial masuk radar Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memang tak kekurangan pemain keturunan. Dari pos gelandang, pemain berdarah Kalimantan Liam Otto Gyanal berpotensi jadi gelandang masa depan Garuda. Sejak kecil, ia telah ditempa oleh klub top Belanda SC Feyenoord dan menempuh proses pembinaan yang bertahap hingga level U18 sebelum memilih berkarir di Belgia bersama Breskot VA.
Setelah 2 tahun berkarir di Belgia, Liam kembali ke Belanda dengan bergabung ke Excelsior mengikuti jejak gelandang timnas Indonesia Nathan Juan, yang mana sebelumnya juga memperkuat klub tersebut sebelum direkrut oleh Swansea City. Liam sendiri saat ini bermain untuk klub Belanda Excelsior U21. Musim ini dia tercatat telah tampil 12 kali dengan durasi 673 menit di U21 Division 2 Fall. Dari 12 pertandingan itu, Otto Giana tercatat kerap dicoba pelatih untuk bermain di luar posisinya sebagai gelandang. Saat Excelsior U21 menghadapi Vitesse U21 pada 7 September 2024, dia ditempatkan di pos bek sayap kiri dan bermain penuh. Sementara saat timnya dihajar NEC Nijmegen U21 pada 19 Oktober tahun lalu, dia bermain setengah babak di pos bek sayap kanan. Dikutip dari Transfer Market, pemain yang punya paspor Belanda dan Suriname ini diketahui memang versatile alias serba bisa. Pelatih Patrick Kluivert pun mungkin bisa mengamatinya sebagai pemain potensial untuk skuad timnas Indonesia di masa depan. Liam memiliki darah Indonesia dari 2 orang tuanya. Dari sisi ayahnya, garis keturunannya berasal dari neneknya yang berasal dari Sungkal, Kalimantan Selatan. Sementara itu ibunya memiliki keturunan campuran Jawa dan Suriname. Hal ini menjadikan Liam memiliki 2 garis keturunan yang berbeda dalam darahnya. Kelvin Verdonk bikin salah fokus berkat influencer cantik asal Eropa. Para penggawa Garuda tampaknya tak hanya menyita perhatian konten kreator lokal. Teranyar para pemain diaspora pun turut menjadi bintang konten oleh influencer cantik Celine Dion. Sebagai informasi, Celine Dion adalah seorang influencer Belgia yang aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan akun YouTube. Dia menjadi orang Belgia pertama yang mencapai 10 juta subscriber di YouTube dan mulai mengunggah video ke TikTok pada bulan April 2019 lalu. Terkini, Celine Dion menjadi sorotan netizen tanah air setelah mengunggah video dirinya bersama para pemain timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan timnas seperti Tom Haye, Miss Hilger, Sandy Walsh, Saint Patinama hingga Kelvin Verdonk pun ikut serta dalam challenge ini. Simpelnya, tiap challenge adalah tantangan untuk mencari suara paling keras dari 2 orang yang berjabat tangan dengan disertakan ayunan tangan. Para pemain keturunan timnas Indonesia pun bergantian melakukan dep challenge dengan Celine Dion. Miss Hilgers dan Sandy Walsh berhasil mengeluarkan suara paling keras di antara para pemain lain. Hilgers pun akhirnya keluar sebagai pemenang dengan nilai 9 poin. Keseruan para pemain timnas Indonesia tadi pun mencuri perhatian netizen di media sosial. Namun alih-alih menyaksikan jalannya challenge, mereka justru salah fokus pada ekspresi Kelvin Verdonk yang terlihat sangat bahagia pada video itu. Pasalnya Verdonk yang selalu terlihat serius dan cenderung tanpa ekspresi, ketika di lapangan berubah menjadi ceria bahkan beberapa kali tertawa lepas bersama rekan-rekannya yang lain.